Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan toharoh ya. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan yang selanjutnya adalah toharoh dari hadas. Pengertian najis. Najis adalah menurut bahasa sesuatu yang menjijikan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram, seperti yang berwujud dan yang cair dari darah maupun nanah ataupun yang keluar dari kubul dan dubul. Ada tiga najis, yaitu yang ada najis muapapa, ada najis mutawasito, dan ada juga najis mughaladhah. Cara membersihkannya seperti apa sih? Yang pertama, najis muapapa, yaitu najis yang paling ringan. Contohnya itu adalah kencing bayi laki-laki yang hanya meminum susu ASI ibu. Itu kan caranya membersihkannya cukup dengan dipiceratkan air saja ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan yang dimana najis tersebut di antaranya adalah darah, nanah, dan juga yang keluar dari kubul dubul. Bagaimana cara membersihkannya? Hilangkan dulu bau, rasa, dan warnanya. Setelah itu dibasuh dengan air. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir dari najis itu adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu ada dua perkara yang membuat najis mughaladhah. Yang pertama adalah najis dari anjing dan babi, mau kotorannya atau maupun apanya, ya itu harus dibersihkannya dengan cara membersihkan najis mughaladhah. Bagaimana cara membersihkan najis mughaladhah tersebut? Najis mughaladhah tersebut dibersihkan dengan 7 kali dibersihkannya dan diselangi dengan tanah. Nah, begitu anak-anakku. Ada yang ditanyakan? Tidak? Paham? Paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Kita lanjut. Ya, setelah najis mughaladhah kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pengertian hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas itu terbagi dua. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Apa saja sih yang mewajibkan kita untuk hadas kecil nih ya? Yang bisa mengerjakan hadas kecil? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubul, ya, seperti kencing dan berak. Yang kedua adalah hilang akal. Nah, hilang akalnya disebabkan oleh apa saja? Bisa disebabkan oleh tidur, ya, dan bisa disebabkan oleh yang lain-lain. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dan dua-duanya sudah baligh. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubul. Apa itu kubul? Yaitu kemaluan kita sendiri. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Yang selanjutnya ada hadas besar. Itu yang pertama haid, ya, haid. Yang kedua adalah nifas. Yang ketiga wiladah atau melahirkan, ya. Yang keempat adalah jima. Yang kelima adalah keluarnya mani bagi laki-laki baik disengaja maupun tidak sengaja. Cara mensucikan hadas besar dengan mandi wajib, ya. Mandi wajib itu adalah mandi besar gitu kan. Bagaimana tata caranya mandi wajib itu? Yang pertama, tata cara menghilangkan hadas besar, ya, atau tata cara menghilangkan hadas. Yang pertama adalah mandi wajib, ya. Jadi mandi wajib itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus basah. Itu. Yang selanjutnya adalah tata cara mandi wajib. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang ada niatnya juga. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla lilobil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk mandi besar atau mandi wajib. Yang selanjutnya adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah, ya. Jadi sebelum mandi besar itu harus hilangkan dulu najisnya ketika ada. Yang ketiga adalah membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang selanjutnya adalah
Nah, yang tadi kita belajar tata cara mandi besar, menghilangkan menghilangkan hadas ya. Yang kedua adalah hadas kecil dengan berwudu. Nah, ini adalah tata cara untuk berwudu. Niat dalam hati. Tetap yang namanya niat itu adalah dalam hati ya, meskipun diucapkan. Tapi syaratnya niat itu adalah niatu makanuhu adalah al-qalbu. Jadi niat itu tempatnya itu adalah hati. Nah, bagaimana tata niat berwudu? Itu nawaitul wudu ari rabbil hadatsil asghari fadlillahi taala. Nah, dan disunahkan sebelum berwudu kita harus mencuci kedua telapak tangan, lalu kumur-kumur dan menghisap atau membersihkan hidung, menghisap air ke dalam hidung. Nah, itu disunahkan ya. Sebelum berwudu kita disunahkan untuk seperti itu. Yang ketiga ada membasuh muka. Nah, terus membasuh kedua tangan sampai sikut, terus mengusap kepala, terus disunahkan untuk membasuh telinga. Itu sunnah ya. Yang selanjutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ingat, yang didulukan adalah yang kanan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah tertib. Itu 6 rukun wudu ya. Yang selanjutnya adalah tayamum. Ya, tayamum ini ketika tidak ada air maka kita disyaratkan untuk bertayamum. Nah, yang pertama ada niat tayamum. Nawaitu tayamama li istihati sholati fardo lillahi ta'ala. Itu adalahnya. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang selanjutnya adalah mengusap tangan kanan hingga sikut. Dan yang selanjutnya adalah mengusap tangan kiri hingga sikut juga sama dengan debu. Nah, anak-anak, ada hikmah dari toharoh tersebut ya. Hikmahnya banyak sekali. Memang disyaratkan untuk mengerjakan sesuatu itu ada tata caranya yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anakku, itu adalah toharoh ya. Bab yang pertama itu toharoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.